Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan di grup WA tentang surah Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa man rahima rabbih. Ya, sesungguhnya saya tidak berlepas diri dari nafs. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada hal yang buruk kecuali siapa yang diberi rahmat. Jadi perhatikan keberadaan nafs sekarang pada diri kita ada di sini, ya, pada jasad kita. Awalnya nafs itu ya, beralas tuh ya dalam dimensi rahasia. Ya. Inilah pada saat kondisi rahasia diadakan alastu atau perjanjian dengan Tuhan. Ketika dia mengatakan bala syahidna, mengakui adanya Tuhan dan hamba, ya, maka saat itu dia terhijab oleh cahaya. Ya, disebutlah dia dengan ruh. Jadi penyebutan ruh ini juga adalah nafs. Ya. Jadi aku rahasia disebut nafs, aku adalah ruh disebut nafs. Lalu ruh ini akan ditiupkan masuk ke dalam jasad, namun sebelumnya dia mengalami dulu penyempurnaan yang disebut dengan penyempurnaan jiwa. Ini juga disebut dengan nafs. Lalu setelah sempurna kejadiannya, ya, jasad juga sempurna kejadiannya, lalu disatukan. Jadi ketika aku berada dalam jasad ini, maka aku juga adalah nafs. Ya. Sekarang ya, yang terdekat dengan jasad kita ini adalah jiwa. Ya. Jiwa inilah yang berada di antara kekuasaan hawa nafsu pada jasad dengan ruh dari Allah. Ya. Karena dia berada di dalam jasad, maka nafs ini akan selalu menyuruh kepada hal-hal keburukan karena berada dalam kekuasaan hawa nafsu. Terkecuali ya, nafs ini mendapat rahmat dari Tuhan. Ya, mendapat rahmat dari Tuhan berarti dari ya, ruh, ya, mendapat rahmat dari ruh, ya, melalui ruh. Dalam perumpamannya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya, ketika jiwa ini yang dikiaskan dalam Maryam di surah 19 itu mengandung Isa, ya, mengandung Isa. Kalau itu yang lebih kuat pada jiwa kita, maka dia diberi rahmat oleh Allah. Namun karena dia berada di wilayah kekuasaan hawa nafsu atau jasad, maka nafs ini akan selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya. Jadi ketika berada di sini, ya, dicontohkan oleh Muhammad bin Abdullah, dia tidak pernah berhitung tentang kebaikan yang dia lakukan. Ya. Dia selalu beristighfar, ya, 70-100 kali. Karena apa? Karena ya, nafsnya tadi. Adapun kebaikan-kebaikan dilakukan itu adalah karena rahmat dari Tuhan, ya, bukan dirinya. Lagi-lagi kenapa? Karena dia berada dalam jasad. Jadi sejatinya adalah bukan nafs itu yang jahat, ya, hingga menyuruh kepada kejahatan, bukan. Tetapi nafs itu karena berada di wilayah kekuasaan hawa nafsu yang dimana kita ketahui bahwa hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada hal-hal yang buruk, ya, maka itulah yang menjadikan nafs atau diri condong kepada keburukan atau menyuruh kepada keburukan.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.